Betapapun kalian baik, betapapun kalian sukses, hidup selalu menyuguhkan orang-orang yang toksik dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mungkin di antara kalian ada yang sedang ngerasa kayak capek banget gitu, sering disalah-salahin, sering difitnah, sering gak ada yang mengerti, sering dikambing hitamkan, bahkan sampai dicela, dicaci maki, direndahkan, atau mungkin bahkan dibully gitu, di grup WA, dalam pertemanan, dalam hubungan kerja, tetangga, atau siapapun lah yang jadi circle dekat kita. Kita ngerasa kayak jadi bulan-bulanan orang dalam menyakiti dan menghina kita. Saya hari ini pengen ngerespon beberapa komentar-komentar yang ada di sosmed saya ya tentang rasa-rasa kayak gini. Ini ada yang ngomong kayak gini, misalnya kayak terkadang orang hanyalah melihat diri kita cuman sisi buruknya aja, tapi nggak sisi baiknya, dan menganggap kita sebagai orang yang rendah bagi dia. Ada juga yang bilang capek banget ya rasanya dituduh yang enggak, padahal kita udah bener-bener gak ngelakuin itu. Dan ya ginilah kehidupan, beginilah cara Tuhan menciptakan bagian hati busuk sama hati yang gak busuk. Hehehe. Terus ada juga yang ngomong kayak gini, tempat kerja aku tuh banyak banget yang sembarangan and it's normal. Dan aku memutuskan resign setelah 5 tahun kerja di sana. Semoga bisa dapat kerjaan yang lebih baik, minimal lingkungannya. Nangis banget lihat orang tua yang nangis karena dikata-katain yang gak baik sama seseorang yang padahal orang tersebut dianggap luar biasa sama dengan orang tuaku sendiri. Mertuaku nih, semua yang diisi kepalanya itu apa yang dia lihat harus selalu diungkapkan sekalipun itu kekurangan orang lain. Banyak nih, masih banyak sih komen-komen yang mewakili orang-orang yang ada di posisi itu. Ada di posisi yang direndahkan, dihina, disalahin, difitnah, dijahatin. Di sini kita bisa belajar ya. Ini buat kita sendiri dan buat siapapun. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11. Allah bilang, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum, asa ayyakunu khairam minhum, wala nisa min nisa, asa ayyakunna khairam minhun, wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian menghina sebagian yang lain. Dan janganlah sebagian perempuan juga menghina perempuan yang lain. Karena bisa jadi orang yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Janganlah kalian merendahkan di antara kalian, dan janganlah kalian memanggil dengan panggilan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan-panggilan fusuk atau dosa setelah iman. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi buat kita yang sering keceplosan, buat kita yang gak bisa jaga lisan, gimana cara kita menahan diri untuk tidak membicarakan orang lain? Cobalah berpikir bahwa bisa jadi orang yang kamu omongin itu lebih baik daripada kamu. Allah lebih tahu. Orang yang kita rendahkan, yang kita hina itu bisa jadi lebih baik daripada kita yang membicarakannya. Karena gak ada yang tahu kebaikan seseorang yang dirahasiakan selain Allah. Makanya belajar menahan diri, menahan lisan dari merendahkan orang lain, membicarakan orang lain. Karena bisa jadi kalian gak lebih baik daripada dia. Ini mungkin nasihat pertama lah ya dari fenomena-fenomena seperti ini. Agar kita bisa menahan diri kita dan lisan kita. Apalagi kata Nabi, lisan itu salah satu dosa yang paling sering membuat seseorang itu celaka nanti di akhirat. Disebut dengan afatul lisan, kelalaian lisan, dosa-dosa lisan. Itu paling banyak membuat seseorang itu masuk neraka. Terus pelajaran yang kedua yang saya bisa share ke kalian teman-teman. Kalau kalian sebagai korban, itulah hidup teman-teman. Saya ada di sebuah kesimpulan bahwa dunia itu emang keras. Dunia itu emang keras, hidup itu emang keras teman-teman. Kalian tuh jangan selalu berharap semua orang agree sama kalian, semua orang menyanjung kalian, semua orang memuliakan kalian. Hidup gak kayak gitu. Betapapun kalian baik, betapapun kalian sukses, hidup selalu
menyuguhkan orang-orang yang toksik dalam kehidupan kita. Menyuguhkan orang-orang yang dengki, iri sama kita. Sehingga gimana pun kita baik dan sukses, dia selalu akan menemukan hal-hal yang buruk tentang diri kita. Bisa diada-adain, bisa memang ada. Itulah hidup. Maka biasakanlah diri kalian dengan hal yang kayak gitu. Jangan terlalu panik ya ketika kalian melihat kok ada sih orang kayak gitu. Emang itulah hidup. Apalagi di sosial media. Itulah sosmed gitu. Jadi kalau ada yang masuk sosmed berharap dia di like terus, berharap dia di agree terus sama followernya, kayaknya dia jangan masuk ke sosial media deh. Mending dia bikin grup sendiri aja yang isinya dia sama orang-orang yang dia pilih. Ya kayak second akun gitu. Kalau kalian masuk ke yang bukan second akun, masuknya ke sosmed yang terbuka, itulah sosmed, itulah netizen. Maka biasakanlah diri kalian ketika kalian akan menemukan orang yang gak setuju sama kalian. Masih mending gak setuju, kadang-kadang menjelek-jelekan kalian, menghina kalian tanpa tahu apapun. Di komennya tuh pedes banget, komennya tuh jelek banget. Itulah sosial media dan itulah salah satu realitas hidup. Sehingga ketika kalian tahu itulah kehidupan, begitulah realitasnya, kalian akan mempersiapkan diri. Bukan berdamai tapi mempersiapkan diri. Udah siap mentalnya dengan hal-hal realitas kayak gitu. Itulah hidup teman-teman. Dimanapun kalian berada, kalian ada di Mekah, Madinah pun tetap ada Abu Jahal kan. Gak semua yang di sana itu Abu Bakar, gak semua yang di sana itu Umar, Utsman, Ali. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab juga di sana. Kalau sekarang mungkin bukan dalam bentuk kekufuran, tapi dalam bentuk perilaku jahiliyah. Ada di sana gitu. Walaupun kalian ada di tempat yang paling baik, di dalam Masjid Nabawi gitu. Tetap aja ada orang yang aneh. Tetap aja ada orang walaupun dia sambil beribadah tapi dia ya perilakunya buruk. Ada, makanya jangan heran dengan hal yang kayak gitu dalam hidup. Apalagi kita hidup jauh dari Mekah dan Madinah. Jauh dari Ka'bah dan Raudhah. Jauh dari zaman Nabi. Di zaman Nabi aja ada. Di antara para sahabat juga kadang-kadang ada yang kayak konflik di antara mereka, cemburu di antara mereka, iri di antara mereka, kadang-kadang salah ngomong di antara mereka sehingga sampai memanggil dengan panggilan yang buruk. Itu ada kejadiannya. Walaupun setelahnya mereka minta maaf dan bertobat. Itulah hidup. Maka biasakanlah diri kalian dengan hal yang kayak gitu. Jadi kalau kalian pindah dari satu tempat berharap di tempat yang baru gak akan menemukan kayak gitu lagi, kayaknya itu naif deh menurut saya. Ada aja. Walaupun mungkin lebih ringan, tapi selalu ada teman-teman. Apalagi seiring kalian semakin mencolok, semakin muncul, semakin eksis, maka semakin banyak juga peluang digituin sama orang. Kan ada quotes ya atau peribahasa, paku itu kalau dia terlalu kelihatan akan dipalu kan. Makanya kalau pakunya itu dia rata nggak akan dipalu, tapi kalau dia muncul sendiri pasti dipalu. Jadi kalau kamu muncul dengan eksistensi dan kebaikan kamu, ya udah siap dipalu. Tinggal kamu ketika dipalu itu menjadi orang yang udah siap atau malah jadi patah gitu. Siapkan diri kalian dengan realitas hidup. Jangan sampai kalian terlalu naif berharap ada nggak ya negeri yang nggak ada orang kayak gitu? Ada nggak ya circle yang nggak ada yang kayak gitu? Kayaknya menurut saya sih hampir nggak ada ya. Sesoleh apapun orang tetap ada sisi-sisi yang dinamika konflik kayak gitulah, iri, cemburu atau apa, salah ngomong, ada aja sih. Di antara orang-orang yang ahli agama pun kadang ada juga kayak gitu kan. Bukan berarti agamanya salah atau mazhabnya salah, enggak. Selalu ada orang-orang yang mungkin over ya dalam menyikapi sesuatu gitu. Ada. Selalu ada kayak gitu. Jadi biasakanlah diri dengan hal kayak gitu. Sehingga kita gak overacting juga. Gak jadi orang yang panik dan shock juga. Yang ketiga teman-teman. Kita harus bisa bikin benteng buat diri kita sendiri. Salah satu bentengnya adalah belajar gak peduli. Karena gak peduli terhadap yang toksik. Itu sunnah Nabi. Saya teringat dengan curhat Nabi ya ketika beliau pulang dari Taif. Kan di Taif itu Nabi kan dibully kan. Dibilang gila lah, dibilang penyihir lah, kemudian diusir, dilempari batu sampai kening Nabi berdarah. Ketika Nabi pulang dari Taif, Nabi dalam keadaan seharian diusir dan dicela, dicaci maki, dibully, dilempari batu, pengen dibunuh. Ketika Nabi sembunyi di sebuah kebun korma, Nabi curhat sama Allah malamnya, udah selamat dari pengejaran. Nabi bilang gini ya, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ya Allah, kepada Engkaulah aku adukan kelemahanku, betapa hinanya aku diperlakukan oleh manusia. Engkaulah penolong orang-orang yang lemah, Engkaulah penolongku, dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang panjang. Nabi tuh kayak curhat, aku hari ini dilempari batu, aku diginiin, aku digituin. Ada satu kalimat yang menurut saya luar biasa di akhir doa ini atau curhat ini. Kalimatnya gini, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah,
Apapun itu, dilempari batu, dihina, diusir, apapun itu ya Allah, selama engkau tidak marah kepadaku, maka aku gak peduli. Ternyata Nabi pun pernah mengatakan aku gak peduli. Dan aku gak pedulinya ini adalah sebuah sunnah Nabi untuk kesehatan mental beliau. Dan dalam ilmu mental health kita mengenal istilah emotional boundaries. Jadi dalam personal boundaries itu ada time boundaries, Islam juga mengajarkan time boundaries, juga mengajarkan emotional boundaries, batasan emosional. Apa yang kita perlu take note, apa yang kita perlu nggak take note, apa yang kita perlu respon, apa yang kita nggak perlu respon, apa yang kita perlu perhatikan, peduli, apa yang kita nggak perlu peduli dan perhatikan. Itu namanya batasan emosional. Apa yang membuat kita jadi mikir, jadi ngerasa, apa yang membuat kita nggak perlu ngerasa, nggak perlu mikir. Kita harus punya batasan itu. Dan itu salah satu istilahnya adalah belajar nggak peduli. Nggak peduli dengan omongan orang, nggak peduli dengan komen-komen orang, nggak peduli dengan penilaian orang. Kalau itu nggak benar-benar mengganggu dan mengancam keselamatan kita, ya udah nggak usah peduli. Kecuali udah mengancam ya, jadi kita perlu menanggapinya secara juga serius dan proporsional. Tapi kalau nggak mengancam, cuman kayak nggak nyaman aja, paling juga jadi kayak banyak orang yang kemakan omongan itu jadi nggak suka sama kita, tapi nggak mengancam nyawa kita, cuman kayak lebih banyak orang yang jadi nggak suka sama kita. Udah belajar nggak peduli aja. Kalau ada orang nggak suka sama kita gara-gara kemakan omongan seseorang yang dengki, berarti orang ini juga nggak layak jadi circle kita, karena dia nggak bisa menilai baik buruk, terlalu mudah untuk percaya omongan orang lain. Berarti kan dia nggak layak jadi circle kita. Sehingga kalau kita hidup di dunia dengan punya emotional boundary, salah satunya belajar nggak peduli terhadap yang toksik, kita akan lebih tenang teman-teman. Kita akan lebih bisa fokus dengan hidup kita. Tapi ketika kalian terlalu take note dengan semua komen dan penilaian orang lain, kalian akan sibuk dengan itu, ke distract. Jadilah kalian imma'ah. Imma'ah itu ikut-ikutan. Kata orang ini kayak gini kalian ikut, kata orang itu kayak gitu kalian ikut. Jadi kalian jadi kayak people pleasure. People pleasure itu bahasa Islamnya imma'ah, ikut-ikutan gitu. Atau muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula, kata Al-Qur'an surat An-Nisa. Terombang-ambing gitu di antara semua ekspektasi, penilaian, komen. Kita tuh jadi terombang-ambing di antara semua request, nggak punya pendirian. Maka jadilah seseorang yang punya pendirian, punya prinsip, punya idealisme, punya target, fokus, sehingga apapun komen dan penilaian orang, kalau itu tidak mempengaruhi target dan fokus kita, la ubali, aku gak peduli. Belajar la ubali dari Rasulullah SAW terhadap hal-hal yang toksik. Karena gak semua peduli itu baik. Tapi kalau untuk orang yang membutuhkan, orang yang lemah, orang miskin, anak yatim, kita peduli. Bahkan kita gak ngelihat agamanya, mazhabnya apa, kita peduli sama semua orang yang susah. Peduli untuk membantu. Tapi untuk hal yang toksik, kita juga harus belajar sunnah aku enggak peduli. Bahasa hadisnya la ubali, aku enggak peduli ya Allah. Terus yang kamu peduli apa? Allah, Rasul. Kalau dalam konteks kehidupan saya pribadi, Allah, Rasul, keluarga, sahabat. Itu yang saya peduli. Kalau bagi keluarga saya ini bukan sesuatu yang salah dan enggak mengganggu mereka, mereka baik-baik aja, terserah orang mau komen apa, saya enggak peduli. Apalagi bagi Allah, bagi Rasul ini enggak salah secara agama, orang mau komen gimana saya nggak peduli. Jadi Allah, Rasul, keluarga, sahabat, guru. Jadi kalau Allah nggak marah, Rasul kita nggak salah sama Rasul, orang tua atau keluarga nggak tersakiti, guru ridho, sahabat-sahabat juga support. Terserah orang mau komen apa. Jangan semuanya kalian take note gitu. Capek hidup kalian kalau kayak gitu. Jadi memang harus ada kemampuan memagari emosi kita supaya sehat. Kalian harus punya kemampuan untuk menolak gitu. Nggak semuanya harus masuk dalam ego dan emosi kalian. 3 hal yang perlu saya ulangi lagi. Yang pertama, kondisi ini mengajarkan kita untuk belajar jaga lisan. Karena lisan itu yang paling sering menggelincirkan seseorang ke dalam api neraka. Dan lagi pula, bisa jadi orang yang kita bicarakan lebih baik daripada yang membicarakan. Kata Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11. Yang kedua, kita harus tahu itulah realitas hidup. Selama kalian hidup di dunia, selama itu juga kalian akan selalu menemukan orang kayak gitu dalam hidup kalian. Walaupun dia orang solih, walaupun dia orang baik, bahkan kadang keluarga sendiri gitu. Yang kadang-kadang gak selalu menyenangkan hati kalian, yang kadang-kadang mempertanyakan kalian, gak selalu agree sama kalian, yang kadang-kadang meragukan kalian, yang kadang-kadang salah paham sama kalian. Itu mungkin sekali terjadi. Bahkan sama orang yang baik sama kita sekalipun. Keluarga, sahabat, guru,
Kadang dia nggak selalu agree sama kita kan. Kadang dia nggak selalu yakin sama kita. Kadang dia ragu juga sama kita. Kadang dia kayak salah paham tentang kita gitu. Sehingga dia jadi kayak menyakiti kita tanpa sengaja. Itulah dunia. Apalagi orang yang nggak kenal dengan kita, lebih mungkin lagi menyakiti kita, membicarakan aib-aib kita, merendahkan kita. Mungkin banget. Itulah dunia teman-teman. Biasakanlah diri kalian dengan itu. Nanti ketika kalian menikah, pasangan kalian sesekali berperilaku seperti ini, misalnya kayak meragukan kalian, nggak agree sama kalian, salah paham tentang kalian, biasakan diri kalian. Jangan terlalu mudah patah, akhirnya kayaknya aku salah jodoh deh, akhirnya bubar. Berarti kalian nggak siap dengan realitas dunia. Itulah dunia teman-teman. Dalam pertemanan juga kayak gitu. Jangan sampai kalian berteman dengan seseorang terus pas digituin langsung patah cari teman baru. Selama yang nggak ekstrim-ekstrim banget sih, ya harusnya kita belajar berdamai aja. Itulah dunia. Kecuali udah ekstrim banget ya kasusnya ya. Yang ketiga, bangun pertahanan diri. Personal boundaries, emotional boundaries. Boundariesnya adalah la ubali, aku nggak peduli kalau itu toks. Semoga ini bisa menjadi nasihat buat kita lebih kuat menjalani realitas hidup kita di dunia. Barakallahu fikum.